Apalagi? Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana jika istri sering mendiamkan suami tanpa sebab yang jelas? Sering apa? Sering apa? Sering mendiamkan suami tanpa sebab yang jelas. Padahal saya sudah bekerja capek dan berusaha untuk mencukupi ekonomi keluarga. Tetapi selesai kerja sampai di rumah tidak ada sambutan yang enak dari istri. Saya bekerja sampai lembur, tetapi istri tidak pernah merasa cukup dan selalu mendiamkan saya. Jika ada masalah yang mengganjal, tidak pernah mau dibicarakan. Saya beri uang belanja, kalau lagi marah tidak mau menerimanya dan tidak mau mengurus rumah tangga, dan sampai anak yang menjadi korbannya. Keinginan istri uang belanja harus diberi semua kepadanya, padahal saya juga butuh untuk keperluan listrik, bensin, dan lain-lain. Istri menginginkan saya berhenti merokok, tetapi saya juga berusaha, tetapi belum maksimal untuk berhenti. Padahal istri rajin sholat, sudah ikut pengajian dan mendengarkan radio setiap hari. Tetapi sang istri juga tidak mau tahu yang semestinya. Bagaimana Ustaz cara saya menghadapi sikap istri saya yang sering juga meminta cerai setiap saya tanya baik-baik? Bila kuwi mbiyen entuk mau ngendi. Nah ya entuk ngendi kok istri kok sulitnya seperti itu dengan suami padahal. Ya dah. Apalagi sudah ngaji. Kalau ngaji semacam itu kan namanya tidak paham yang dikaji. Ya. Padahal kalau ngaji, kalau di sini misalnya kalau ngajinya di sini ya, di sini sudah diterangkan berulang kali hadis Rasulullah menjelaskan bahwa wanita yang sholihah itu bila dilihat suaminya menyenangkan. Jadi suami melihat itu seneng tok. Senang bukan karena cantiknya. Kalau masalah cantik, wong sudah jadi istrinya kok mesti sudah dipilih kan, karena akhlaknya. Kalau diperintah nurut selama perintahnya tidak maksiat. Kalau ditinggal pergi suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangga suaminya. Itu wanita yang sholihah. Ya, andai kata, Nabi mengatakan andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Jadi sampai gambarannya itu ketaatan istri pada suami itu andai kata boleh sujud, itu sampai disuruh sujud. Tapi karena sujud selain kepada Allah itu enggak boleh, maka ya tidak. Sampai Nabi menggambarkan tadi begitu seharusnya ketaatan seorang istri kepada suami, andai kata boleh sujud itu disuruh sujud. Karena sujud itu haram kepada selain Allah, maka tidak disuruh sujud pada suaminya. Gambarannya sampai begitu. Dan kalau orang tua mempunyai keperluan terhadap anak perempuannya yang sudah bersuami, itu harus minta izin suaminya dulu. Sampai Nabi kita mengatakan, andai kata wanita atau istri tadi mau berpuasa sunnah, sedang istrinya di rumah, harus izin sama suaminya di rumah, maaf ya. Itu istri tadi harus izin pada suaminya dulu. Ya. Begitu ketaatan istri terhadap suami. Wah, nanu jadi suami menangan, bukan menangan. Suami juga kewajiban. Sebaik-baik suami itu yang paling baik kepada istrinya. Dan suami yang baik itu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya jangan sampai tersentuh api neraka. Nah, perkara memberi nafkah, memberi itu tidak usah suami muslim pun, ya orang-orang kafir pun kalau punya istri, punya anak, dia memberi nafkah anaknya, memberi nafkah istrinya. Tetapi tentu tidak menuntun dirinya, tidak menjaga istrinya dari api neraka kalau orang-orang kafir. Karena dia neraka surga pun nggak percaya. Tapi memberi nafkah itu mesti. Dia merasa berkewajiban. Nah, maka dari itu kelebihan kalau suami muslim itu tidak sekedar berkewajiban
memberi nafkah, tapi kewajiban menjaga diri dan menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Kalau memberi nafkah suatu kewajiban, enggak usah dituntut, mesti diberi. Karena ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin bagi istri-istrinya, karena memang suami diberi kelebihan oleh Allah. Di samping itu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri-istrinya. Nah, memberi nafkah. Ya sekarang punya istri kok. Nek sedang marah diberi nafkah tidak mau menerima. Nah, nek ora diberi nafkah marah, gitu kan? Malah mendiamkan suami yang tanpa sebab. Sebetulnya dari pertanyaanmu tadi kamu mengatakan tanpa sebab, sebenarnya dari pertanyaanmu saya sudah bisa membaca ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, kurang duit. Jadi makanya sekarang kebutuhannya Pak Ibu diserahkan semua. Ya. Suami-suami itu belanja istrinya berapapun uangnya serahkan semua, enggak boleh ngengeh gitu, enggak boleh. Nah, mau nek rentuk lah, nek tuku rokok lah, itu istrimu di bidang yang betul kalau kamu enggak boleh beli rokok itu. Kalau istri melarang suaminya membeli rokok, itu istrimu kasihan kalau sampai kamu kena penyakit akibat rokok seperti yang ditulis dalam bungkusnya itu. Yang kedua, suami istrimu tidak suka kamu menjadi temannya setan. Ya, karena pembelanjaan harta yang di luar yang dibenarkan oleh Allah itu termasuk mubadir. Sedang mubadir itu kata Allah itu temannya setan. Nah, kowe kon dadi penging jadi kancane setan ya enggak mau. Ya. Akhirnya istrinya ya melu dadi kancane setan. Padha dene to akhirnya. Nah, maka tidak bisa saya menerima sepihak. Kalau yang kamu katakan itu tadi betul, ya kan? Maka sebabnya itu tadi kamu korek. Apa sebabnya? Sampai diam, tidak mau ngomong, mesti ada sebab. Lah yang tahu sebabnya mesti kamu. Tidak mungkin tanpa sebab kok berbuat seperti itu. Nah, maka dikorek sebabnya. Kalau sebab yang mengakibatkan istrimu diam tadi dibenarkan oleh agama, ya betul. Tapi kalau sebab tadi tidak dibenarkan oleh agama, ya dosa dia. Saya tahu tidak kehidupan rumah tanggamu ya. Apakah karena istrimu diam itu karena sering kamu kalau berbuat salah, berbuat keliru, diingatkan, tidak pernah gubris, akhirnya diam. Apa begitu saya juga enggak tahu. Nah, gue nek dileke ya nekat Ustaz. Kandani itu salah, keliru ya nekat. Nah, lebih baik diam. Mungkin gitu, saya juga enggak tahu pasti, ya. Jadi tidak selalu istri di pihak yang salah. Ya. Tetapi kalau seperti yang kamu katakan tadi betul, ya, istrimu diam itu juga salah. Sebab ada orang itu memang orang yang berakal al-aqil yakfi bil isyarah. Dengan isyarat itu kalau orang yang berakal cerdas, isyarat itu sudah paham. Oh, istri saya kok diam, berarti enggak suka. Enggak suka tadi sebab diamnya apa? Oh, berarti saya begini tadi enggak suka. Nah, gitu kan? Dijelaskan. Tapi ana sing nek ora didunung-dunung kaya ngono ora mudeng. Nah, maka istri juga harus paham suaminya. Mengapa kamu diamkan? Nah, mestinya kalau kamu melihat suamimu berbuat salah, jangan didiamkan, diberitahu, ditegur langsung. Sebab mungkin didiamkan itu seperti kata suami tadi, bingung. Ngerti-ngerti diam tidak tahu sebabnya. Nah, mestinya kamu sebabnya katakan dulu. Nah, kalau dikatakan sebabnya itu ternyata tidak surut, sedang perbuatan yang dilakukan suami itu suatu perbuatan yang tidak benar, kamu mengambil langkah diam itu ada betulnya. Tapi dikandani ya nekat, dah diam saja. Ini lah. Maka suami istri itu harus banyak
berbincang-bincang. Aja nek urung dadi bojone omongan terus. Ora mandek-mandek bareng dadi bojone wegah omong. Keliru kan? Iya enggak? Ketika belum jadi istrinya, wah dilo-dilo marani ngajak omongan. Sekarang musuh HP itu orang moro yang nganggo SMS, nganggo telepon-teleponan, kok barang dadi bojone jak omongan kaya kena pulsa. Wah kok ngomong kok entek padahal ge urung dadi bojone kuwi ora itung pulsane jer tuku ae mergo dengan untuk bicara dengan calon suami, calon istri ndak dihitung. Bareng dadi bojone ngomong orang nganggo HP, orang nganggo telepone kaya kena dihitung kaya kena pulsa, kehilangan pulsa gitu. Maka Nabi juga mengatakan sebaik-baik suami yang paling baik terhadap istrinya. Nah, jadi ada imbangan karena tujuan pernikahan itu mawaddah warahmah, menjalin cinta dan kasih sayang. Tidak boleh kasih sayang sepihak atau dengan kata lain bertepuk sebelah tangan itu nggak boleh. Suami harus mencintai menyayangi istrinya, istri yang mencintai menyayangi suaminya sehingga sama. Kalau satu menyayangi mencintai, satu merasa tidak menyayangi akhirnya merasa dibutuhkan, wah saya ngangkrek-angkrek harganya mahal. Nah, maka sering gunakan bermusyawarah untuk membangun rumah tangga yang baik. Tanya kenapa toh Bu, kamu itu sering kok mendiamkan saya, salahku apa? Kandakno lagi lah. Yang kamu minta apa? Bilang. Mosok ndak bilang tahu-tahu menyambut gawe kesel-kesel. Ya, masa ora gelem, wedang ora enek, ngarep mangan ora enek iki terus piye? Nah, gitu ta? Nah, itu mah dijelaskan. Terus gede bukan cara yang baik untuk mengatasi lah biasanya bojoku nek kok omah ndak pernah disediakan apa-apa, dah sebelum pulang jajan sik. Beli sate, beli apa? Soda gembira, ben gembira ya. Teko ngomahno gayane urung mangan gitu. Nah, itu berarti penipuan juga itu. Terus karena untuk jajan tadi entuke yang kok mulai turane karo sithik nyabu, entuke mung iki. Liyane mau wis nggo jajan. Itu ya ndak betul. Nah, mesti rumah tangga yang seperti itu harus disehatkan. Apa yang menjadikan tidak sehat itu sehatkan. Caranya gimana? Diatur kembali pada tuntunan. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri dan apa yang menjadi haknya. Istri juga begitu, apa kewajibannya istri terhadap suami dan apa yang menjadi haknya. Kewajiban istri itu menjadi haknya suami, kewajiban suami menjadi haknya istri. Maka kalau masing-masing sudah melakukan kewajiban dan memberikan haknya, insya Allah rumah tangga akan baik. Baiklah ini Bapak saudara sekalian, saya tutup sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.